qurbatan ilallahi ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Alhamdulillah, hari ini adalah hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kekasih Allah Subhanahu wa taala, nabi penutup para nabi, penghulu para nabi, dan pemberi syafaat jagat raya, dan sebagai rahmat Tuhan bagi alam semesta. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau ya Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Alam semesta itu ada ada materi dan non materi. Bukan hanya bagi bumi, juga bagi galaksi yang kata ilmuwan sekitar ada 500 miliar galaksi, yang satu galaksi ada matahari. Nah, itu masih di langit pertama, sedangkan ada 7 lapis langit. Di langit pertama ada sekitar 500 galaksi. Langit kedua lebih luas daripada langit pertama. Ini langit pertama, ini langit kedua, ini langit ketiga, ini langit keempat, langit ketujuh lebih luas. Dan Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmat bagi alam semesta, bagi jagat materi yang 7 lapis langit, dan juga rahmat bagi non materi yang lebih luas dari jagat raya materi yang digambarkan dalam Quran. Dunia dengan segala isinya yang 7 lapis langit ini dibanding akhirat hanya bagaikan sebutir debu. Bayangkan luasnya materi saja yang 7 lapis bumi, 7 lapis langit, yang lapisan pertamanya saja sudah terdiri ada 500 miliar galaksi. Belum langit kedua dan seterusnya sampai langit ketujuh. Itu masih debu dibanding akhirat. Akhirat ini hanya bagian dari alam non materi, karena di atasnya akhirat ada non materi yang lebih luas sampai mendekati Allah Subhanahu wa taala. Dan Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi jagat raya, baik materi maupun non materi. Bayangkan itu, Nabi Muhammad SAW.
dan beliau merahmati jagat raya ini termasuk diri kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kekasihnya itu Rasulullah SAW, kalau bukan karena engkau ya Muhammad sallallahu, aku tidak cipta ini alam ini. Bayangkan siapa Kanjeng Nabi. Lalu kenapa kita tidak berbahagia kalau ada? Karena memang bukan ada orang-orang yang mengaku dia Islam, mengaku umat Islam, tapi dia mengharamkan perayaan hari lahir Kanjeng Rasulullah SAW. Kita bergembira atas kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tapi mereka bilang kegembiraan kalian merupakan bid'ah, haram. Kalau ada yang mempertanyakan kenapa memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, itu sama dengan dia mempertanyakan kenapa bergembira di hari kelahiran. Berarti aneh nggak pertanyaan? Kita mestinya bergembira atau biasa-biasa saja dengan milad atau kelahiran Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Mana yang lebih masuk akal? Keberadaan kita ini itu dirahmati oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita tidak memperingati, artinya tidak bergembira atas kelahiran Rasulullah SAW, itu satu keanehan. Apalagi dibilang haram kegembiraan itu, peringatan itu. Ini suatu yang tidak masuk akal. Dan apakah memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah bergembira di hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bergembira di hari kelahiran kekasih Allah, itu membuat Allah gembira nggak? Misalkan Anda punya anak kesayangan, terus di hari kelahirannya ada tetangga ngasih hadiah, sayang sama anak. Anda sayang nggak sama orang itu? Maksudnya senang nggak sama orang itu? Gembira kan? Kalau bilang ada tetangga yang lain bilang, jangan dikasih hadiah, haram, dengan wajah yang cemberut, asem. Bagaimana Anda terhadap tetangga seperti itu? Apalagi Allah SWT, kekasihnya dicintai oleh hamba-hamba Allah, berbahagia para hamba Allah ini atas kelahiran kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah pasti Allah bergembira, sangat ridho, bisa cinta kepada kita. Siapa yang mencintai kekasih Allah, pasti Allah mencintai dia. Itu hukum akal.
Hukum. Makanya ini ada aliran atau ajaran yang aneh yang berada di dalam kegelapan. Orang bergembira dibilang bid'ah. Bergembira, berbahagia dengan dalam bentuk apa? Kegembiraan itu memperingati maulid Nabi. Itu dibilang sesat, dibilang bid'ah, dibilang haram. Bahkan lebih parah lagi yang pernah ana dengar, yang pernah saya dengar di Radio Roja dulu beberapa tahun yang lalu. Bahkan memakan makanan, misalnya ada daging ya, hidangan, bahkan memakan makanan yang disajikan di acara maulid tersebut haram dan dihukumi najis. Najisnya lebih najis dari daging babi. Itu fatwa mereka. Dosanya lebih besar dari dosa zina. Dahsyat parahnya. Jadi itu makanan dari acara maulid Nabi, mereka bilang haram. Dibilang sesat, maulid Nabi sesat. Tapi ketika pemerintah mengundur liburan maulid, dibilang pemerintah itu anti Islam. Aneh nggak? Maulid Nabi bid'ah, haram, sesat. Tapi ketika pemerintah mengundurkan liburan, hari liburnya maulid, dibilang pemerintah anti Islam. Itu apa itu? Astagfirullah ya. Jadi marilah kita bergembira, kita berbahagia atas kelahiran kekasih Allah, atas kelahiran rahmatan lil alamin, termasuk rahmat bagi kita. Karena kita, keberadaan kita ini karena dirahmati oleh Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, semuanya sumbernya dari Allah SWT. Keberadaan jagat raya, alam semesta juga Allah adakan, cipta karena Kanjeng Rasulullah SAW. Itu firman Allah sendiri. Nah, mudah-mudahan majelis maulid ini walaupun di ruang kecil, sederhana, tapi orang-orang yang berada di majelis di ruang kecil ini mengikutinya dengan hati yang luas, dengan cinta yang luas, ya, lebih luas dari langit dan bumi. Karena hidayah itu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hidayah itu cahaya. Ya. Ketika Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada sahabat dan sekaligus menantunya, yaitu Ali bin Abi Thalib, ya, alaihissalam, mengatakan, ya Ali, li ayyahdiyallahu bika rajulan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Wahai Ali, jika satu orang dapat hidayah, dapat cahaya karena usahamu, maka itu lebih baik dari dunia dan seisinya bagimu. Oleh karena itu, peringatan maulid ini merupakan hidayah. Orang yang hadir di acara majlis maulid Nabi
dengan membawa cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia dalam hidayah yang nilainya lebih utama, lebih besar dari dunia dan seisinya. Apalagi dalam bentuk majelis, satu orang seperti itu saja sudah nilainya lebih agung dari dunia dan seisinya. Apalagi majelis jamaah lebih dari satu orang, makin banyak makin nilainya jauh lebih dari itu. Nah, kita coba tradisikan acara maulid di majelis kita ini dengan membaca syair-syair cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun sederhana syairnya, ya bisa ngambil syair dari karya para penyair, bisa juga dari karya kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukur. Salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil. Bismillah. Embun menitik di atas batu, murai berkicau di tengah laman. Biarpun jauh beribulah batu, hilang di mata, di hati jangan. Boleh jadi sosok Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hilang di pandangan kita, tapi jangan sampai hilang di hati kita. Embun menitik di waktu subuh, azan bergema memecah sunyi. Biarlah kita tiada bertemu, cukuplah suara penghibur hati. Boleh jadi kita tidak pernah bertemu, tidak pernah berjumpa dengan sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita berharap sabda-sabda beliau sampai kepada kita yang disampaikan oleh lisan para pewaris beliau, pewaris Nabi. Embun menitik di bunga mawar,
kumbang bertamu mengisap sarinya. Biarlah kita tiada berjumpa, siramilah bunga cinta di hati, cinta kepada Kanjeng Nabi agar mekar. Kasih, engkaulah kekasih abadiku. Aku sangat rindu padamu, mengharap belai kasihmu. Kasih, engkaulah matahari bagiku, sinarilah diriku ini yang sering bangga dengan kegelapan. Kasih, engkaulah kekasih abadi. Ku berharap belai kasih sayangmu, dan ku berharap syafaat darimu. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillah. Aku duduk termenung di malam hari, memikirkan jalan menuju ilahi. Begitu gelap dan membingungkan, tiada bulan dan tiada lilin. Hai kunang-kunang, tolonglah daku, berikan cahaya walau sekadar, supaya daku dapat berjalan walau perlahan, namun di atas tujuan. Kira-kira maknanya paham nggak? Ya mungkin kalau belum paham, ini syair anak buat dari tahun 1995. Kira-kira itu 1995. Memang di situ ada menyebut kata kunang-kunang, seolah-olah ini kan hewan kecil, ya. Hewan kecil, mungkin orang kurang memperhatikan, apalagi kalau di siang hari, ya. Tapi ketika di malam hari gelap gulita, itu hewan kecil ini, kunang-kunang ini, walaupun kecil tapi mengeluarkan cahaya. Nah, ana mengatakan, ana merenung, sedang memikirkan jalan menuju Tuhan. Tapi jalannya ini
membingungkan, gelap dan membingungkan karena kebodohan anak, kebodohan saya, keterbatasan saya. Belum lagi beban dosa-dosa saya. Tapi hati ini ingin ke Tuhan. Lalu dengan renungan ini saya ini bingung. Karena ini jalan menuju cahaya sedangkan saya berada di dalam gelap gulita. Artinya kebodohan, kesesatan, cinta dunianya segala macam. Sehingga saya butuh pertolongan untuk melakukan perjalanan ini. Jadi menyebut bulan tidak ada, ya itu kiasan. Bahkan lilin pun tidak ada. Bulan yang besar tidak ada, lilin pun tidak ada. Artinya petunjuk untuk menuju Tuhan. Akhirnya menyeru, memanggil, hai kunang-kunang, tolonglah aku, berikan cahaya walaupun sekadar, supaya aku bisa berjalan walau perlahan tapi di atas tujuan. Jalan kan banyak nih, silahkan pilih, jualannya banyak. Nanti masing-masing mengklaim bahwa jalan inilah menuju Tuhan, padahal belum tentu. Karena setan juga menyediakan jalan-jalan kesesatan yang sifatnya apa? Menjebak. Nanti bukan ke Tuhan tapi malah ke selain Tuhan, ke hawa nafsu, dan malah jauh dari Tuhan. Maka di sini butuh ilmu, artinya butuh cahaya, butuh ilmu. Karena kata Imam Ja'far Shadiq alaihissalam, orang yang berjalan tidak di atas relnya, tidak di atas jalan yang sebenarnya, tapi dia jalan lain. Makin cepat dia berjalan, makin jauh dari tujuan yang sebenarnya. Jadi walaupun perlahan tapi di atas relnya. Nah, tahu ini relnya dengan ilmu, dengan cahaya, walaupun sedikit ibaratnya. Maka syair tadi seperti itu. Aku duduk termenung seorang diri, memikirkan jalan menuju ilahi. Begitu gelap dan membingungkan, tiada bulan dan tiada lilin. Hai kunang-kunang, tolonglah daku, berikan cahaya walau sekadar, supaya daku dapat berjalan walau perlahan namun di atas tujuan. Memang begitu panjang jalan ini, tiada batas dan tiada akhir. Berat bagiku yang lemah ini, namun harus ku capai walau tak sampai. Hei kunang-kunang, jangkrik dan katak, hiburlah daku dengan nyanyian. Nyanyian malam memuji Tuhan, agar terasa ringan ku capai.
Wahai malam, bulan dan bintang, jemputlah daku dengan lugu. Usahlah bersiasat dan bersilat, supaya daku tak tersesat. Tadi Anda mengatakan hai kunang-kunang, jangkrik dan katak. Itu hewan yang aktifnya biasanya di malam hari apa di siang hari? Malam hari. Nah, jangkrik itu kalau malam hari ya berbunyi ya. Katak juga malam hari di sawah ya. Nah, istilahnya dia bermusik di tengah sawah di malam hari. Kunang-kunang juga nampak cahayanya ketika di malam hari. Ini hewan-hewan, artinya makhluk-makhluk Tuhan yang jadi perhatian bagi hamba-hamba Tuhan yang berakal di malam hari. Ini jadi teman, partner, istilahnya menghibur dengan nyanyian mereka masing-masing. Kunang-kunang dengan cahayanya, jangkrik dengan bunyinya, katak-katak dengan musiknya, itu bisa menemani dia dalam suasana merenung tentang Tuhan. Dihibur dengan suara-suara nyanyian-nyanyian malam tadi. Dan mereka itu bertasbih. Jangkrik itu bertasbih, mengeluarkan suara itu bertasbih dengan cara dia. Kunang-kunang juga demikian, katak juga demikian. Ini merupakan jalan gitu, petunjuk ayat-ayat Tuhan sehingga kita bisa merenungi penciptanya ya. Dan dari situ kita bisa melakukan perjalanan renung. Lalu ana sapa malam, bulan dan bintang. Ana juga karena ini suasana malam hening itu sangat mendukung untuk renungan. Terus nyebut bulan bintang, ini makhluk Tuhan yang ada di langit. Nah, kan tujuan anak memang mau ke Tuhan. Ini simbolik. Jadi minta tolong juga kepada malam, bulan dan bintang. Anak ingin dijemput mereka. Dijemput mereka, tapi menjemputnya dengan keluguan, artinya dengan kejujuran. Dengan kejujuran, tidak bersiasat istilahnya, tidak menjebak agar tidak tersesat. Nah, lanjutin ya. Bismillah. Wahai malam, bulan dan bintang, jemputlah daku dengan lugu. Usahlah bersiasat dan bersilat, supaya daku tak tersesat. Akalku hampir punah, tertelan putus asa. Aku harus jaga agar mulia. Di sini akal penting. Merenung tentang Tuhan tidak menggunakan akal itu tidak mungkin. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita agar kita menggunakan akal kita. Dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan afala ta'qilun, mana akalmu mana.
Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu huwal aqlu la dina liman la aqlalah. Agama itu adalah akal dan tiada agama bagi yang tidak berakal. Maka orang gila tidak wajib beragama. Anak yang belum berakal, masih bayi atau masih balita, belum wajib beragama. Dia kalau tidak melakukan sholat dosa nggak? Anak bayi. Begitu juga kewajiban-kewajiban lain. Tapi orang tuanya wajib merayu. Merayu, nggak boleh memaksa dan sebagainya. Merayu. Kalau dibahas panjang ya soal pendidikan ini. Akalku hampir punah, tertelan putus asa. Aku harus jaga agar mulia. Dengannya daku pergi, maksudnya dengan akal ini kita pergi. Tanpa akal nggak bisa pergi ke Tuhan. Ya, memang harus dengan niat ikhlas, hati yang bersih. Tapi tanpa bimbingan akal tidak bisa. Sebab banyak orang mengklaim saya tulus, saya ikhlas, tapi tidak menggunakan akal. Akhirnya dia melakukan sesuatu dengan tulus tetapi salah. Kenapa? Menurut hukum akal itu salah. Contohnya ISIS. ISIS itu orang-orang ikhlas katanya. Wahabi itu dia bilang Allahu Akbar, kita perang melawan kebatilan, termasuk dia memerangi saudara-saudara muslim yang tidak sependapat berseberangan dengan dia bunuhin. Orangnya ikhlas katanya ya, tulus, tetapi nggak pakai akal. Akhirnya apa? Terjadilah kezoliman. Jadi itu bertentangan dan hukum akal. Membunuh orang yang tidak bersalah baik atau buruk? Buruk. Mengambil yang bukan haknya baik atau buruk? Itu hukum akal. Belum pakai agama, masih pakai akal. Nah ini anehnya dia mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Islam, pakai bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi dia bunuhin makhluk Allah dan umatnya Kanjeng Rasulullah. Dia pakai nama Rasulullah, lingkaran seolah itu tanda tangan Rasul udah di ACC Rasulullah di benderanya kan. Itu kebodohan yang berlipat-lipat ganda. Ternyata memang orang bodoh itu nggak boleh, nggak bagus. Karena kata Imam Ja'far Shadiq alaihissalam, yang berbahaya bagi Islam itu ada dua. Pertama musuh yang licik, kedua teman yang bodoh. Teman tapi bodoh. Dia semangat ingin bela Islam, semangat ingin bela kebenaran, tapi tidak dengan ilmu. Maka apa yang terjadi? Dia dipolitisir, dijadikan alat oleh musuh yang licik. Ya, contohnya ISIS. Ternyata yang bikin ISIS siapa? Amerika, Zionis, bapaknya Israel, pelindung Israel, didanai oleh Saudi, Qatar, dan senjatanya dari Amerika. Nah, yang terluka dari ISIS diobati di rumah sakit yang ada di Israel karena dia dekat Suriah waktu perbatasan. Jadi orang bodoh itu kalau dia berkata-kata itu bisa timbul fitnah. Kalau dia berbuat bisa bencana. Makanya dibilang orang bodoh diam gitu. Makanya ulama mengatakan, memfatwakan haram orang bodoh berdebat.
haram orang awam berdebat. Enggak ada ilmunya berdebat. Gitu. Jadi orang awam harus belajar, kita harus belajar kepada orang alim, orang pandai, orang berilmu. Makanya belajar wajib. Gitu. Kalau harta, si pemilik harta maksudnya tuannya menjaga harta, ya kan? Tapi kalau ilmu menjaga diri orang yang berilmu. Kalau harta sering dikeluarkan, lama-lama habis. Tapi kalau ilmu sering dikeluarkan, disodakohkan, diajarkan kepada orang lain, makin bertambah dan lain-lain. Jadi di situ akal, makanya bilang dalam syair tadi, akalku hampir punah, maksudnya karena keputusasaan ini perjalanan jalannya gelap, membingungkan, Ana minta tolong ini dan itu. Nah, hampir putus asa, karena putus asa akalnya hampir punah. Nah, tapi di situ dibantu oleh Ana nyebut kunang-kunang, jangkrik dan kata, hiburlah aku dengan nyanyian-nyanyian malam memuji Tuhan agar terasa ringan ku capai. Terus minta tolong lagi, wahai malam, bulan dan bintang, jemputlah daku dengan lugu. Usah bersiasat dan bersilat agar aku tidak tersesat. Akalku hampir punah tertelan putus asa, aku harus jaga agar mulia. Dengannya daku pergi menuju ilahi. Dengan apa maksudnya? Dengan akal tadi. Pergi menuju Tuhan. Ya. Dengannya daku pergi menuju ilahi. Dengan syafaat kanjeng Nabi lewat cinta Ali. Dengannya daku pergi menuju ilahi. Dengan syafaat kanjeng Nabi lewat ahlul bait Nabi. Dengannya daku pergi menuju ilahi. Dengan syafaat Nabi lewat Al-Mahdi alaihi salam ajalallahu ta'ala farajahu syarif salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi selain akal juga harus ada syafaat dari kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah mewajibkan kita mencintai ahlul bait Nabi. Ahlul bait adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Siti Fatimah Az-Zahra putri Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, Husain bin Ali. Dan setelah itu a'immah, para imam. Terus Imam Mahdi. Karena kalau kita tidak mencintai al-qurba, di situ surat Asy-Syura ayat 23 menyebut al-qurba. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan al-qurba adalah keluarga. Tapi di terjemahan Depak, al-qurba adalah kekeluargaan. Ya, terjemahannya gitu. Tapi asbabun nuzul dari turun ayat itu ketika ditanyakan oleh salah seorang sahabat, al-qurba itu siapa ya Rasulullah? Rasulullah menjelaskan al-qurba adalah keluargaku. Maksudnya ahlul bait yang telah Allah sucikan
sesuci-sucinya, sebagaimana Allah firmankan di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 33, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah berkehendak menghindarkan kalian ahlul bait, wahai ahlul bait, dan dari kenistaan, dari kotoran, dan mensucikan kalian sesuci-sucinya. Ini kalau dibahas dalam bab imamah ya, panjang. Jadi kalau kita tidak mencintai keluarga suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak mungkin kita bisa mendekati Tuhan. Jadi orang berkhayal, oh ini wali Allah, tapi dia tidak mengenal keluarga Nabi. Bagaimana mau mencintai? Kenal saja tidak. Karena ada istilah tak kenal maka tak sayang, atau tak kenal maka tak cinta. Bagaimana mau cinta? Kenal saja tidak. Nah, harus disinilah harus ada ilmu tentang itu. Mengaji, ya, mengaji dengan syarat-syarat. Cinta itu, maka ada kata Islam itu adalah agama cinta. Ya. Orang yang tidak ada jadi agama yang benar itu dia adalah agama cinta. Gak mungkin orang bisa beragama dengan benar kalau di hatinya tidak ada cinta, melainkan hanya adanya kebencian. Mustahil. Orang-orang yang beragama dengan baik adalah para pecinta. Ya. Nah, syarat cinta pertama itu, cinta itu kan berlevel-level, beranak tangga, ya, bergradasi. Cinta yang tertinggi kan kepada Allah Subhanahu wa taala, terus kepada kekasihnya Kanjeng Nabi SAW, dan seterusnya, sampai kepada orang tua, para guru dan sebagainya, sampai istri, anak dan sebagainya, dan selain itu. Nggak dilarang. Jadi kalau ada pertanyaan, kita kan harus cinta kepada Allah. Bagaimana kalau saya cinta kepada istri saya, ibu saya? Terbagi-bagi dong. Nah, karena apa? Tidak atau belum memahami bahwa cinta itu bergradasi. Gitu. Ibarat matahari, di matahari itu cahaya, ya, terus cahaya itu kan memancar sampai ke bumi, ya. Galaksi apa kita ini, galaksi Bima Sakti, ya, itu mataharinya kan satu, dikelilingi oleh planet-planet termasuk bumi. Itu memancar sinar matahari, ya kan? Kan bergradasi tingkatan panasnya cahaya itu. Kalau yang paling panas, yang paling bercahaya dekat matahari itu sendiri. Makin ke bawah, makin jauh dari matahari, dia makin rendah cahayanya, panasnya. Begitu juga cinta. Allah disebut maha cinta. Ada itu dalam sifat pembahasan tauhid sifat. Allah disebut maha cinta. Jadi kalau kalau ada orang ngaku dia bertauhid, tapi yang di dalam hatinya hanya banyaknya benci, cintanya paling segini. Lebih banyak kebencian, itu sebetulnya dia sedang sakit, salah bertauhid, bukan tauhid itu. Terus jihad, bukan jihad, itu jahid. Mulutnya harus jahid, ngajak-ngajak orang jihad. Syahid, buah,
Surga bidadari ada 70, katanya bancing antri. Bercanda, punten, maaf. Jadi hati bom bunuh diri di tengah-tengah orang-orang yang tidak berdosa. Pokoknya lain aliran, berseberangan pandangan, kafir. Mudah mengkafirkan orang. Dan pada waktunya dia bunuh mereka, walaupun dengan cara bunuh diri. Kenapa? Udah ditunggu katanya oleh 70 bidadari. Itu bualan. Islam itu cinta. Makanya Islam itu disebut agama cinta. Tuhan yang menurunkan Islam, dia adalah maha cinta. Makanya kunci pertama untuk dekat dengan Tuhan adalah cinta. Untuk bisa berjalan menuju Tuhan adalah dengan cinta. Cinta yang pertama apa ya kata Tuhan? Cintai kekasihku, Ahlul Bait. Nanti dari situ memancar cahaya cinta yang lain sampai ibarat matahari cahaya memancar. Nanti cinta ke ulama, pewaris Nabi, cinta ke guru, cinta ke orang tua, cinta ke keluarga, istri dan anak-anak. Dan cinta itu menuntut pengorbanan. Saya bilang kita cinta Allah, tapi perilaku kita membuat Allah murka. Itu apa cinta? Cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya cinta kepada Kanjeng Nabi, tapi tiap harinya membuat Kanjeng Nabi sedih, prihatin. Kenapa? Perilaku kita yang tidak mencerminkan bahwa dia mencintai. Begitugah cinta kepada keluarga Nabi, cinta kepada orang tua, ibu. Saya cinta saya cinta ibu, tapi ibunya tiap hari memperhatikan dia kelakuannya. Ibunya usap dada, urut-urut dada. Mestinya kalau cinta ibu membuat ibunya bahagia, gitu. Sampai kepada cinta kepada Allah, buat Allah itu ridho. Dari ridho nanti Allah cinta, udah jaminan antum pasti ditetapkan sebagai ahli surga. Salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ali Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Oke, kita akhiri majelis maulid ini dengan mudah-mudahan bisa kita serap hikmahnya, walaupun uraiannya sederhana, di ruang yang sederhana, tapi mudah-mudahan hati kita lebih luas dari langit dan bumi. Karena apa? Di dalam hati kita ada cinta kepada Allah dan kepada para kekasihnya, itu baginda Rasulullah, Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan keluarga suci beliau Ahlul Bait Nabi. Salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Mohon maaf bila ada salah ucap dan salah sikap. Terima kasih atas kehadiran saudara-saudara dan saudari-saudari. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, sehat walafiat sampai ajal menjemput kita. Hidup kita dengan cinta kepada Allah dan para kekasihnya,
kepada Kanjeng Nabi SAW dan keluarganya, dan mati kita dengan dalam keadaan kita mencintai mereka. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tawakkaltu ala Allah. Taqabbal ya Allah karim, taqabbal ya Allah karim, taqabbal ya Allah, taqabbal ya Allah karim, haqqi Muhammadin wa alihi tahirin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Walhamdulillah.